Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Halo sobat, semoga pada kesempatan kali ini kami mempersembahkan podcast Ramadan dengan menghadirkan narasumber dari penyuluh KUA Kecamatan Gelagah, Ibu Yuliana Esos MM. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, semoga kembali lagi bersama saya Aldiani Zara Nurmala di C News Speak. Pada Ramadan kali ini kami mengemas tema podcast pada hari ini dengan nurani, nuansa Ramadan penuh inspirasi. Nah, sobat semegah, kalian pernah bertanya-tanya gak sih? Sebenarnya pacaran dalam Islam itu boleh apa tidak ya? Nah, di podcast kali ini kami akan mengulas penuh apakah berpacaran itu boleh atau tidak dalam Islam. Bersama dengan saya telah hadir Ibu Yuliana dari Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Gelagah. Halo Ibu, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Aulia sehat? Alhamdulillah Ibu. Ibu masih berpuasa kah hari ini? Alhamdulillah, insya Allah Insya Allah. masih berpuasa. Iya. Ya, tetap semangat ya Ibu ya, Iya. walaupun sedang berpuasa menahan lapar. Ibu, gini, kan remaja sekarang itu kan banyak sekali yang berpacaran ya. Apakah di dalam Islam kita boleh berpacaran? Gitu ya. Iya. Ini topik hari ini kita pembicaraan tentang pacaran begitu Iya, ya. pacaran dalam Islam. Baik. Baik sobat semega yang dirahmati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdalillah syukranillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini topik kita tentang pacaran begitu. Iya, betul. Mbak Aulia pacaran? Enggak, saya sendiri tidak. Enggak Ibu. ya, tidak pacaran ya. Saya mengagumi dalam diam saja. Banyak nggak sih teman-teman Mbak Aulia yang pacaran? Banyak banget Ibu. Kayak gitu ya? Iya. Iya. Ada yang sampai suap-suapan donat juga Ibu. Ya Masya Allah, Masya Allah. Iya, sebenarnya dalam Islam Mbak Aulia, sebelum saya menjelaskan tentang dalam Islam itu boleh nggak sih pacaran gitu ya? Iya. Ini yang pacaran ini remaja, anak-anak, orang dewasa, apa orang lansia Mbak? Yang dimaksudkan Mbak Aulia yang Oke. mana ini? Yang saya maksud itu kan anak-anak usia sekolahan lah Ibu. SD juga kan sekarang ada yang pacaran juga itu Ibu, SMP gitu. Apalagi SMA, SMK gitu kan paling banyak gitu. Yang dimaksudkan Mbak Aulia ini yang pacaran ini remaja gitu ya? Iya, Oke. betul. Kalau kita ngomongin masalah remaja Mbak Aulia, sebenarnya kita berpikiran atau kita membayangkan sosok anak manusia di mana dia sedang bersemangatnya, dari fisiknya dia masih masa-masa pertumbuhan begitu kan ya. Dan remaja ini merupakan aset bangsa, aset Betul. dunia bahkan. Iya. Karena apa? Karena di tangan remaja masa depan bangsa berada begitu. Remajalah yang meneruskan cita-cita kami para Betul lansia. sekali. Ini sudah lansia nih, Generasi Lolita ya. penerus. Iya. Generasi penerus ya. Remaja itu adalah generasi penerus cita-cita, perjuangan begitu. Dan apabila satu negara ini memiliki remaja yang memiliki mental yang baik begitu ya, insya Allah masa depan bangsa ini akanlah cerah, kan begitu. Karena remajanya ini bermental baik. Tapi bayangkan kalau remajanya bermental bobrok, apa yang diharapkan oleh satu negara tersebut? Siapa yang melanjutkan perjuangan atau program-program dari negara tersebut kan begitu. Jadi menurut saya karena remaja ini secara physically adalah mereka masa-masa pertumbuhan, Betul. di mana mereka usianya ini remaja ini kan usianya antara 12 tahun Iya, sampai betul. 20 tahun ya 12 begitu ke ya. atas. Iya, betul. Iya. Di mana mereka asupan gizinya Masih perlu dipenuhi. perlu untuk Iya. dirinya. Kebayang nggak kalau misalkan dia ini sudah berdua-duaan begitu ya? Kebayang kan misalkan dia berdua-duaan lah, istilah zaman sekarang ini Apel. pacaran gitu pacaran. ya. Remaja ini kalau dalam kamus ABG. kamus yang anak-anak
Gen Z itu ABG, Iya. anak baru gede. Anak Dia baru masa pertumbuhan yang gizinya dia harus dikonsumsi sendiri. Kebayang ketika dia ini pacaran berdua-duaan lantas Iya, terjadi sesuatu hal yang tidak iya yang diinginkan. tidak diinginkan, atau kita sebutlah KDT ya, Iya. kehamilan yang tidak diinginkan begitu. Kebayang iya. nggak ketika dia hamil, dia harus berbagi nutrisi dengan si calon bayinya. Bayinya. Maka secara kesehatan pun remaja yang melakukan yang terjerumus itu tadi ya, maka dia punya potensi mengalami yang namanya resiko kek atau kekurangan energi kronis secara kesehatan ya. Jadi begini, dalam Islam sendiri tidak mengenal pacaran. Pacaran. Ya, yang Tidak ada ada berarti ya. Ta'aruf. Ta'aruf. Kan begitu ya. Ta'aruf itu adalah masa perkenalan sebenarnya antara seorang laki-laki dan perempuan yang akan menuju jenjang pernikahan, bukan untuk bermain-main. Betul. Ya, karena pernikahan itu atau pelaminan itu bukanlah tempat untuk bermain-main. Gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang sudah ta'aruf, berarti diartikan dia ini sudah siap untuk ke jenjang pernikahan kan begitu. Betul. Karena Mbak Aulia tanyanya bagaimana sih di Islam Bu begitu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Tak kenal maka Ta'aruf, gitu. iya betul. Tapi nanti harus menikah loh itu. Iya. Apa sudah siap? Kan tidak mungkin. Betul sekali. Iya, karena remaja yang kami sampaikan tadi dan sobat semega yang dirahmati Allah, para remaja mereka yang usia masih 12 tahun dan sampai 20 tahun, ini mereka masih berseragam sekolah. Betul sekali. Kan Sama begitu, kayak saya. ya. Kenapa dalam Islam ini dilarang untuk berkholwat atau berdua-duaan? Kenapa sih kan begitu? Ya. Karena ya Iya, kenapa? dosa. Iya, dosa aja, Mbak. Iya. Masuk dalam dosa besar Dosa gitu besar ya. itu. Kenapa sih kok dilarang dalam Islam ini berdua-duaan begitu? Karena dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Isra, Mbak. Tahu Mbak Aulia? Belum. Boleh dibacakan Ibu barangkali Ibu. Barangkali Ibu Wala berkenan. taqrabuz zina Oh, innama kana fahisya. innahu innahu kana. oke. Iya, innahu kana Fahisya. fahisya wasa asabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Yang mendekati zina ini diantaranya apa? Berkholwat itu tadi, berdua-duaan itu tadi, iya. atau masuk kategori pacaran. Jadi begitu, Mbak. Kenapa dalam Islam ini dilarang untuk berkholwat? Karena masuk dalam dosa besar dan mudaratnya sangat banyak. Kenapa saya katakan begini? Ada satu penelitian yang dilakukan oleh salah satu universitas di Valencia. Ya, di Valencia itu di Spanyol. Oh, Spanyol. Kalau tidak salah di Spanyol. Melakukan satu penelitian di mana seorang laki-laki, pada saat penelitian itu sempat saya baca dalam satu artikel, laki-laki ini disuruh membayangkan saja tentang perempuan. Ya, ternyata 5 menit ke depan, 5 menit seterusnya dia suruh membayangkan tentang perempuan ini tidak bisa untuk mencegah yang namanya naiknya sekresi hormon kortisol, yaitu hormon yang bertanggung jawab terhadap satu tegangan kan begitu. Kebayang nggak kalau misalkan kita berduaan, ya berduaan, jejeran, tidak ada siapapun, maka naiknya hormon kortisol itu tadi. Yang kalau itu diulang-ulang, maka akan dimungkinkan terjadi hawa nafsu, libido naik. Itulah kenapa 1500 tahun yang lalu Rasulullah sudah memberikan peringatan terhadap larangan berkholwat ini. Begitu. Karena mudaratnya itu tadi. Dipikirkan saja sudah sebahaya itu, apalagi berdua-duaan ya. Betul. Dipikirkan saja sudah seperti itu, apalagi dia sudah berduaan. Maka kata Rasulullah, tidak ada laki-laki dan perempuan yang berdua-duaan, maka ketiganya adalah setan. Betul. Nah, itu Mbak Aulia. Kenapa? Makanya Islam melarang untuk berkholwat. Iya.
Berarti pacaran di dalam Islam itu tidak boleh ya? Iya, Betul. iya. Kalau mau ta'aruf, tak Ta'aruf kenal dan maka ta'aruf. ya ta'aruf untuk ke jenjang pernikahan, Nikahan. begitu. Jadi kalau misalkan ini dilakukan oleh para remaja yang mereka ini masih harus bersekolah, menimba ilmu kan begitu ya. Saya rasa kok apa sih manfaatnya? Coba saya tanya Mbak Ulia. Mungkin bagi anak yang berpacaran kan biasanya ada tuh anak yang kurang kasih sayang dari orang tuanya, jadi cari kasih sayang dari anak lain gitu Bu dengan berpacaran. Juga kan kita nih Gen Z butuh semangat nih ya untuk menjalani hari-hari. Mungkin itu tadi pemicu semangat lah, biar disemangatin, sayang semangat ya belajarnya gitu, sayang udah makan belum gitu Ibu. Gitu. Jadi sebagai pemicu semangat, sebagai tempat mencari kasih sayang gitulah, seperti itu. Tidak adakah kasih sayang dari orang tua mungkin? Harus ya? Aduh, Harus ya dari ini pacar ya? Harus ya? nggak juga sih Bu. Iya. Kan apa ya, kadang kan ada kita yang apa namanya ya, tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tua gitu kan Ibu. Contoh kayak anak yang cerai gitu, biasanya orang tuanya kan gitu, jadi dia kurang kasih sayang, jadi dia punya pacar lah untuk menyayangi dia gitu. Artinya pacarnya adalah tempat pelampiasan dia. Iya. Ah. Iya, betul. Maka para remaja semoga yang dirahmati Allah yang pacaran hari ini, kalau memang kamu pacaran ini hanya tempat pelampiasan atau apa ya istilahnya pelarian saja, maka katakan mulai dari hari ini you and me and. You and me and Ya. ya, lo gue and Iya. itu. Terus kan banyak nih yang kayak apa ya Ibu ya, pacaran tapi gak tahu tempat. Nah, banyak kan yang gitu. Itu gimana cara nasihatnya? Kadang tuh kan kayak mereka tuh dinasehatin gini, kamu tuh gak boleh pacaran di sini tuh, ini tuh dalam apa namanya, masih lingkup kelas gitu kan, gak enak juga dilihat guru atau semacam atau anak-anak dari kelas lain gitu. Kadang tuh kan sampai Ibu tahu sendiri kan kalau anak-anak sekarang tuh mulutnya agak ember gitu, jadi kan suka diomongin gitu. Tapi mereka yang diomongin ini nggak mau apa namanya ya, tidak mau ini introspeksi diri lah gitu. Itu gimana cara nasihatinya gitu kan, susah gitu. Iya, yang ditanyakan Mbak Olia yang mana ini? Cara menasehati atau mau diapain gitu kan? Iya. Mau gimana maksudnya Mbak Olia? Nasihatinya lah. Cara menasehati. Iya, biar mempan lah Ibu. Supaya dia mau meninggalkan. Betul. Itu tadi. Supaya dia mau meninggalkan. Sekali lagi para sobat semoga yang dirahmati oleh Allah, mari coba kita bedah pemikiran kita, bahwa sebenarnya yang pertama apa sih tujuan kita pacaran, begitu ya. Tujuan kita pacaran, lantas manfaat yang kita ambil dari pacaran itu sendiri untuk diri kita gitu. Apakah memang betul bahwa itu adalah satu apa ya istilahnya standar kebahagiaan untuk para remaja, untuk diri kita misalkan para remaja ini. Apakah benar pacaran itu merupakan standar kebahagiaan? Ada yang memberikan perhatian, ada yang ngingetin ini udah makan belum, sholat udah belum, dan seterusnya. Sebab seperti ini kenyataannya, 85% kenyataannya para remaja itu justru stres karena CINTA, Cinta. karena cinta. Iya. Kan begitu ya? Iya betul. 85% remaja ini stres karena cinta, karena dia melakukan siklus yang menurut kami adalah siklus nggak bermanfaat sekali. Siklus itu apa? Dia PDKT, pacaran, putus, stres. Diulangi lagi, PDKT Gitu terus. lagi. Ya. Gitu terus. Ya, gitu terus. Ini kan siklus Ganti-ganti yang orang lagi. apa manfaat dari ini begitu. Dan ini dia sudah mengeluarkan banyak energi yang apa ya istilahnya mau buang-buang energi saja gitu kan. Bukan hanya dari perasaan dia yang ada drama tangis-tangis dan segala macam gitu kan ya. Iya. Ya coba kita pikirkan.
Apa sih yang kita dapatkan dari itu? Toh tidak untuk menikah, kan Betul. begitu, tidak untuk menikah. Padahal kalau yang dalam Islam diajarkan boleh ta'aruf, memperkenalkan itu tadi, perkenalan. Yang selanjutnya memang untuk ke jenjang pernikahan gitu. Jadi Betul. kalau remaja apa tujuannya gitu? Kalau Betul tujuan sekali. pernikahan jelas membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, Mawaddah warahmah, warahmah. jelas. Lah, mari kita tarik apa sebenarnya tujuan pacaran ini? Apa sih tujuanku mendekati si dia? Oke. Begitu. Jadi cari tujuannya. Iya, kalau dikatakan bahwa Bu sebenarnya saya ini cintanya tiba-tiba, kok tiba-tiba cinta Cinta begitu, pandangan pertama gitu. cinta pada pandangan pertama. Pada akhirnya kok ini ya saya ingin mendekatinya. Mm-mm. Ayo kita kembali lagi, tujuannya apa? Oke. Gitu. Supaya kita tidak terjebak dalam apa namanya drama percintaan yang tidak jelas. Iya. Begitu. Gak berguna ya, itu. Mbak Aulia. Oke. Terus kemudian Ibu, kan karena pacaran ini banyak kan anak-anak yang maaf ya, hamil di luar nikah gitu kan. Terus akhirnya mereka menikah pada usia yang masih dini atau dibilang masih belum legal lah gitu. Itu gimana ya? Secara agama itu boleh tidak dinikahkan atau mungkin ada hal lain gitu, atau ya intinya boleh tidak dinikahkan karena hamil di luar nikah itu tadi. Gitu ya. Sobat Semega yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya hari ini membawa datanya ya. Iya. Data untuk apa namanya dispensasi pernikahan anak-anak yang menikah dalam usia kurang dari 19 tahun, tahun 2025. Ini untuk sekabupaten Banyuwangi ya Mbak Aulia. Ini ada Sekabupaten 567 perkara yang masuk ke pengadilan agama dan ada 570. 559 perkara yang telah diputus. Artinya apa? Ada 559 ya anak yang akan melangsungkan pernikahan dalam usia kurang dari 19 tahun. Dan alasannya hamil ada 146. Ya. Masya Allah. Menghindari zina ada sekitar 406. Menghindari zina. Kalau kita tarik bahwa dia ini menikah karena hamil, berarti dia diawali dengan drama percintaan terlebih dahulu ya. Yang dengan kalimat apa, dengan kata-kata cinta, pacaran tadi ya kan. Pada akhirnya terjadi kenaikan hormon kortisol yang seperti yang saya sampaikan itu tadi. Akhirnya dia melakukan itu, pada akhirnya dia hamil kan begitu. Ini kan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, dalam hal ini kantor urusan agama boleh nggak dicatatkan kan begitu ya. Nah, dalam PMA nomor, saya takut salah sebut ini Mbak Aulia, jadi saya bawa catatan ya. PMA nomor 30 tahun 2024 ini tentang persyaratan pencatatan pernikahan. Sepanjang seluruh persyaratannya itu memang sudah dicukupi, dalam hal ini dia hamil itu tadi ya, kurang dari 19 tahun, maka dia harus minta dispensasi ke pengadilan, sidang ke pengadilan agama terlebih dahulu. Selanjutnya surat dispensasinya itu sudah keluar dari PA, dibawa ke KUA, maka tidak ada alasan dari pihak KUA untuk tidak mencatatkan pernikahan tersebut. Begitu. Jadi pihak KUA ini sendiri kenapa masih dicatat? Karena memang seluruh persyaratannya sudah dicukupi oleh sang calon pengantin. Termasuk sidang terlebih dahulu di pengadilan. Jangan buru-buru ini ya, di pengadilan itu sidangnya Mbak Aulia ngeri banget. Ngeri dan pakai banget. Iya, karena apa? Mereka akan disidangkan di pengadilan itu, dihadirkan beserta orang tuanya. Dan itu sidangnya terbuka, coba. Malu dong kalau gitu. Ya malu jelas. Malu banget gak sih? Dan nanti akan ditanya, kamu melakukan di mana? Ayo coba. Aduh, malu sih guys. Iya gitu ya. Mudah-mudahan lah ini sahabat-sahabat Semega semuanya dirahmati Allah, senantiasa dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama itu tadi begitu. Jangan coba-coba guys. Iya. Jadi
ketika dia sudah sidang di pengadilan dan sudah diputus oleh Pak Hakim sehingga keluar surat dispensasinya, itu tadi dibawa ke KUA seluruh dengan persyaratan-persyaratan yang lainnya, itu kan, izin orang tua, pengantar pernikahan dan seterusnya, KTP dan seterusnya, maka tidak ada alasan KUA untuk tidak mencatatkan, Mbak. Sehingga memang tercatat begitu. Akan tetapi kembali lagi apa yang diharapkan dari pernikahan yang seperti ini begitu kan ya, apa yang diharapkan gitu. Dan survei telah membuktikan mereka yang menikah karena diawali dengan KDT, hamil yang tidak diinginkan atau kecelakaan dan seterusnya, itu tadi sekian persen ya, hampir 75% mereka bercerai. Iya. Dan rentan terhadap KDRT. Sebab sekali lagi mereka yang masih usia sekolah, mereka yang masih ingin belajar. Betul. Dia harus putus sekolah, Karena dia hamil. harus cari pekerjaan tentunya. Betul. Untuk yang laki-laki toh. Iya. Iya. Sedangkan yang perempuan dia karena hamil, dia mengurus anak begitu kan. Kenapa rentan KDRT? Karena si laki-lakinya kan kebanyakan belum kerja. Iya. Belum Emosinya kerja. belum stabil juga. Iya, begitu. Masih Makanya labil. saya sampaikan kepada remaja putri dimanapun kamu berada ya, dan juga para remaja putra, Saya juga. bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang sakral yang memang harus betul-betul dipersiapkan terlebih dahulu, begitu. Ya. Kenapa saya sampaikan ini ya penting? Karena kita ini kan, mohon maaf, kita makan setiap hari ya. Iya. Makanya Mbak Aulia jangan mau kalau diminta ayo kita mulai dari nol. Aduh, gak mau dong. Gak mau dong. Emang Pertamina mulai dari nol ya Bu ya. 20.000. Karena apa? Ketika dia sudah tidak di nol lagi, maka insya Allah bukan kamu lagi levelnya. Tuh. Bukan Tuh, kamu guys. lagi. Masa orang tua kita susah-susah biayain kita mau diajak dari nol? Ya dong. Malu, guys. Iya, ini bukan persoalan materialistis, bukan ya, Iya. tapi hidup ini realistis begitu. Betul sekali. Iya, harga beras setiap hari Naik. Jangankan beras, cabai aja naik. Iya. Makanya kenapa saya katakan tadi anak-anak yang pernikahannya diawali dengan itu tadi maka rentan terhadap KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga, bertengkar setiap hari seperti itu ya, karena ya butuh itu tadi ya, dana operasional untuk rumah tangganya begitu. Betul. Makanya ya kalau bisa ya sudah ilmunya sudah cukup gitu. Makanya kalau dalam Islam boleh nggak pernikahan dalam usia dini itu tadi. Kalau dalam Islam Mbak ini hadis Rasulullah itu, menikahlah kamu kalau sudah mampu. Sudah begitu mampu. Ya, sudah mampu. Mampu ini dalam hal ilmunya, finansialnya, fisiknya, kan begitu. Emosinya. Iya. Maka kalau belum mampu ya tundukkan pandangan kamu, kan begitu. Berpuasalah begitu kan. Ya, berpuasalah, tundukkan pandangannya supaya tidak terjerumus kepada hal-hal negatif itu tadi. Iya, itu tadi. Baik. Jadi begitu Mbak Aulia. Oke. Jadi guys, kalian jangan mau kalau diajak dari nol. Tuh kata ibunya tadi, dengerin guys. Iya, suruhlah dia kerja dulu memang ya. Memang harus yang namanya laki-laki ini provider, penyedia layanan begitu kan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah yang bertanggung jawab. Kan begitu ya. Iya. Maka karena dia ini laki-laki yang bertanggung jawab, dia ini adalah imam, maka dia ini adalah provider, penyedia layanan. Kan begitu. Untuk kebahagiaan yang dicintainya. Bukanlah orang yang mencintai kalau anak orang diajak sengsara. Cinta enggak ini? Cinta enggak? Enggak cinta itu. Enggak dong. Ngajak orang sengsara. Jangan. Apa yang diharapkan kayak gitu ya? Apakah nanti bahagia? Enggak. Apakah nanti bahagia? Enggak kalau sengsara. Nah, awalnya aja sudah istilahnya orang bilang kecelakaan itu kan sakit ya. Iya. Jedar, sakit. Nah, jatuh cinta itu lebih ini ya daripada jatuh di aspal. Aduh, lebih sakit. Lebih sakit gitu. Lebih sakit guys. Iya. Jadi begitu Mbak. Jadi kalau dalam Islam
kalau sudah mampu, Mm-mm. yaitu tadi mampu dalam ilmunya, finansialnya, segala persyaratannya, ya segala sesuatunya lah, usianya begitu kan. Namun sekali lagi usia ini bukanlah jadi satu patokan begitu ya. Betul. Karena misalkan begini, di undang-undang kami, undang-undang apa namanya tentang Pernikahan. tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Mm-mm. bahwa laki-laki dan perempuan ya ini usianya 19 tahun ya. Oh. Jadi diizinkan laki-laki dan perempuan menikah usianya kalau sudah usia 19 tahun. Tahun. Kalau kurang dari 19 tahun maka sekali lagi harus ke pengadilan agama itu tadi. Yang dulu 20 tahun ya? 19 ini usianya. Iya, sekarang sudah diganti itu kan. Enggak, kalau dulu ada 20. Iya, saya pernah dengar 20 kalau buat yang perempuan, 25 buat yang laki-laki. Kalau undang-undang perkawinan 19 tahun Mbak Aulia begitu. Tapi sekali lagi usia 19 tahun masih kelas 3 SMK Iya, kelas baru 12 fresh ya. graduate ya. Fresh graduate, jangan dulu deh guys. Iya, kejar dulu Masih- cita-cita. Masih nol. Iya. Jadi begitu Mbak Aulia. Mm-mm. Cari yang mapan guys. Cari yang mapan, duitnya banyak. Iya, saya doakan deh ini para remaja yang putrinya ya, mudah-mudahan dapat jodoh yang solih, Amin. ya, yang rupawan, Amin ya yang Allah. menawan, Amin. yang hartawan, Amin. yang dermawan, Amin. dan juga ilmuwan. Tentulah memiliki ilmu Amin. yang cukup untuk memberikan ini tadi, karena dia Pendidikan, adalah imam kan iya, begitu betul, dalam pemimpin. keluarga. Iya. Dan untuk yang laki-laki tentunya pasti Iya. ya ingin kan. Ya. Iya, Saya gak cuma yang doakan- perempuan dong. Saya doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang solihah, Amin. yang berakhlakul karimah, Amin guys. ya, yang cantik jelita, Amin. yang Kayak cinta ibunya. keluarga, Amin. yang dia pandai menjaga kehormatannya. Amin. Iya. Udah cukup ya gitu ya. Amin amin terus saya. Mbak Aulia, ada satu hal yang penting lagi yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah mereka para remaja yang memutuskan untuk tidak pacaran, manfaatnya luar biasa. Masya Allah. Apa itu manfaatnya Ibu? Manfaatnya, dan ini dilakukan satu penelitian juga di University of Georgia begitu ya. Mereka para remaja yang memutuskan untuk tidak pacaran dalam usia sekolah yang secara sadar. Iya, Jadi secara dia secara sadar. sadar ya. Jadi sebab begini, saya ingin mengulas yang disampaikan oleh Steve Jobs. Steve Jobs itu adalah salah satu pendiri dari perusahaan Apple. Apple. Iya, janganlah kebisingan pendapat-pendapat orang lain akan menenggelamkan hati kecil kita. Ya. Dalam hal ini biasanya pacaran ini kan, Bu, sebenarnya saya tidak ada keinginan untuk pacaran. Karena pendapat kebisingan dari kawan-kawan saya. Kamu kalau nggak pacaran sekarang, Nyesel katanya. ya nyesel, nggak gaul, nggak Iya. modern, nggak laku. Parah. Gitu. Kan dia lagi jualan ya Ibu padahal ya. Masa nggak laku katanya? Pada akhirnya dia melakukan itu karena kebisingan ini tadi yang dihembuskan Bisikan-bisikan oleh tadi. bisikan-bisikan Syaitani Rajim. Syaitan. Iya Mbak Aulia ya. Minasyaitonirrajim. Padahal dia terus rumus itu, dan apabila dia sadar dengan dirinya, ya dengan dirinya bahwa meskipun banyak pendapat-pendapat, masukan-masukan, kamu kalau nggak pacaran nggak keren, kamu kalau nggak pacaran sekarang kamu ketinggalan jauh dan seterusnya, dan dia sadar, segera menyadarinya, nggak, aku nggak pacaran sekarang. Aku ingin menyusun mimpiku terlebih dahulu. Aku ingin mengejar cita-citaku terlebih dahulu. Aku ingin menata masa depanku. Dia dengan sadar untuk tidak melakukan pacaran, maka dia akan memiliki beberapa manfaat. Dan ini sudah diteliti di University of Georgia itu Ya, tadi. sudah diteliti ya. Iya. Jadi mereka para remaja yang sadar untuk tidak pacaran, manfaatnya yang pertama, dia lebih fokus. Bener nggak? Betul. Lebih fokus Betul. pasti dia. Nggak terganggu Karena dengan pacarnya. di sekolah ini masih banyak yang harus dia pelajari kan Iya. begitu. Pasti dia akan lebih fokus, tidak Buat distract belajar, untuk iya. kegiatan-kegiatan pacaran terus ngomong pacari terus, kan tidak. Dia Betul. akan lebih fokus untuk mengembangkan keterampilan akademisnya. Betul sekali. Yang kedua, jelas karena dia lebih fokus, maka dia akan lebih mampu untuk mengembangkan bakat minatnya apa.
Ya, Contohnya mencari Mbak bakat. Aulia di OSIS mungkin, di Iya. apa itu organisasi-organisasi sekolah Betul. begitu. Coba kalau pacaran. Ya, aduh pacarku nggak ikut kumpulan, nggak jadi ikut deh. Nah, Aduh. ini. Yang ketiga manfaatnya pasti dia apa namanya kondisi sosialnya itu lebih sehat. Kondisi sosialnya kita ini kan hidup di zaman yang serba canggih, era Betul digitalisasi, sekali. maka link itu kan penting, jejaring itu kan penting. Iya. Tapi kalau anak-anak yang sudah pacaran, mau ikut OSIS aja pasti dilarang sama pacarnya. Iya. Kamu jangan terlalu friendly nanti kamu deket sama itu. Bener Aduh. gak? Iya. Bagaimana dia bisa mengembangkan potensinya? Pasti ada di sana yang membatas-batasinya. Betul tidak? Betul sekali. Iya. Dikit-dikit cemburu. Cikit-cikit cemburu, Iya. nggak boleh Aduh, kegiatan cemburu, OSIS. Teh. Pokoknya kamu kalau OSIS kita putus. Iya. Gimana? Aduh, itu parah sih, Bu. Parah kan? Parah banget. Iya. Masa Gimana kita nggak boleh ini ikut organisasi? Sedangkan waktu muda ini nggak bisa diulang loh Mbak Aulia. Betul Nggak sekali. bisa diulang. Masa mau tua ikut organisasi kan nggak mungkin ya? OSIS lagi. Iya lagi. Tidak mungkin, sesuatu hal yang tidak mungkin. Betul. Jadi anak-anak yang dengan sadar untuk tidak pacaran di usia sekolah ya, dengan sadarnya, maka sosialnya lebih sehat. Iya. Gitu. Dia akan memiliki jejaring yang luas kan begitu, karena tidak dibatasi oleh itu tadi, drama pacaran itu tadi. Awas kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh ini, kamu Nanti nggak aku boleh ikut cemburu. OSIS dan seterusnya itu Iya. tadi. Dia datang ke sekolah yang dicari pacarnya. Aneh banget. Lihat hatimu. Kamu lagi di mana? Ngapain? Dengan siapa? Aduh, orang tuanya udah, "Nak, sekolah ya, cari ilmu. Pacarku mana ya?" gitu. Yang selanjutnya Mbak Aulia, mereka yang dengan sadar untuk tidak pacaran di usia sekolah ya, mentalnya lebih sehat. Sehat. Coba yang pacaran, bawaannya baper mulu. Iya, nangis terus. Nah, Aduh. Iya kan? Iya. Dia bawaannya baper. Dikit-dikit dia minta pendapat ini, nanti kalau nggak minta pendapat sama pacarku nanti aku diputusin. Mau potong rambut aja. Aduh, Konsultasi. nanti iya betul. Nanti cewekku nggak suka gitu. Overthinkingan lah ya. Mau pakai jilbab, aduh kamu jangan pakai jilbab, kamu bagusnya ini rambut kamu ini kayak kuda poni aja. Kayak kuda poni. Coba ya apa? Kuda poni dikunci satu gini. Dia bawanya baper dan mentalnya nggak sehat begitu. Dan selanjutnya mereka yang untuk memutuskan untuk tidak pacaran di dalam usia sekolah dengan sadar meninggalkan pacaran ya, dia akan lebih mudah untuk pencapaian cita-citanya. Jejaring dia ada, bakat minatnya dia ada, tereksplor iya, kan betul. begitu ya, karena di sekolah Relasi ini kan masih dimana-mana. sekolah kan begitu, masih harus belajar gitu. Jadi dia lebih siap untuk menyongsong masa depannya. Iya, lebih mapan lah ya. Nah, bagaimana sobat Semega? Masa kalian nggak mau? Masih mau pacaran? Masa kalian nggak mau dapet yang mapan gitu guys? Terus banyak relasinya gitu. Dan yang penting nggak introvert karena takut pacarnya cemburuan guys. Gitu. Iya. Nah itu. Dan awal dari pacaran itu kan memang CINTA tadi Iya, ya Mbak cinta. ya. Saya ingin sampaikan juga bahwa memang cinta ini adalah siksaan yang luar biasa. Begitu kan, cinta karena ini adalah satu siksaan, maka Rasulullah itu sendiri sebenarnya berempati terhadap orang-orang yang sedang jatuh cinta. Dikatakan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya orang-orang yang sedang jatuh cinta itu orang-orang yang sedang menanggung siksaan. Menanggung siksaan. Makanya dalam surat Al-Baqarah yang terakhir itu Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Sesungguhnya itu adalah doa, ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang tidak mampu. Apa itu tidak mampu? Sesuatu yang tidak mampu itu kan yang berat itu tadi, apa itu? Cinta. Cinta kan? Cinta, iya. Jadi beberapa ahli tafsir menyatakan bahwa sesungguhnya ini adalah ayat tentang Cinta. jangan kau bebankan ya Allah, kan begitu Iya. ya. Cinta apa? Cinta masih sekolah. Cinta terhalang, cinta terlarang, cinta masih belum halal. Iya lagi. Mau diungkapkan ini nanti dosa Gak dan mudorotnya banyak, manfaatnya nggak ada. Mau nggak diungkapkan ini nyesek di Sakit, dada, iya. sakit begitu kan. Sakitnya tuh di sini. Aduh. Maka berdoalah, banyak berdoa gitu kan. Lebih baik lebih baik terjebak hujan kalau menurut Bu Yulia. Lebih baik terjebak hujan
daripada terjebak dalam drama percintaan yang penuh dengan ketidakjelasan. Begitu ya, Mbak Iya. Aulia. Lebih baik terjebak hujan daripada terjebak dalam drama Iya, percintaan. Ngobrol-ngobrol soal cinta, Ibu. iya. Kan, aduh, jadi malu. Cinta Pengalaman dalam pribadi ya. Iya lagi. Cinta dalam diam itu sebenarnya boleh tidak sih, Bu? Kayak memendam perasaan gitu. Tapi ya sesekali lirik lah orangnya gitu. Iya. Artinya Mbak Aulia dengan sadar Mm-mm. bahwa ada rasa takut itu tadi ya, Iya. terjerumus dalam perzinahan itu tadi kan, Mm-mm. begitu kan ya. Karena itu memang termasuk dalam dosa besar begitu. Iya. Maka kata Rasulullah begini Mbak Aulia, barang siapa yang sedang jatuh cinta lalu memendamnya, Mm-mm. tidak menyampaikannya, lebih menjaga kehormatannya, Mm-mm. dia lebih bersabar karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu adalah jihad dan wa adkhalal jannah, dan berbalaskan surga. Masya Allah. Amin ya Allah. Begitu ya Mbak ya. Iya. Heeh. Jadi rasa cinta itu kan nggak salah ya, Bu ya. Mm-mm. Yang salah itu perbuatannya yang sampai pacaran Nah, gitu. betul. Mm-mm. Betul. Berarti apapun rasa cintanya itu nggak salah selama itu masih belum sampai terjerumus ke sesuatu hal yang negatif gitu. Memang hormon kortisol itu harus dikendalikan. Betul. Sebab kalau tidak Bahaya. iya, betul. Bahaya banget. Memikirkan aja udah sebahaya itu, apalagi Memikirkan ngelakuin. saja hormon kortisol sudah naik. Iya, naik Apalagi banget. berdampingan, berdua-duaan, tidak Iya, ada orang lain lagi. astagfirullahaladzim. Ya, itu. Dosa guys. Jadi cinta dalam diam itu nggak apa-apa asalkan masih di batas wajar gitu. Kan memendam ya, dipendam Iya. ya, dipendam sendiri ya, tidak menyampaikan. Itu tadi sekali lagi bahwa man asyiko, barang siapa yang sedang jatuh cinta, ya, selanjutnya dia memendamnya, tidak menyampaikannya, bersabar karena Allah, dan dia ini menjaga kehormatannya, begitu Berbalaskan surga. ya. Dia bersabar karena Allah dan menjaga kehormatannya, Berbalaskan maka surga. wa'adkhalal jannah, iya, dan Amin. juga diampuni dosa-dosanya oleh Allah Ya Allah. Subhanahu wa Amin. taala. Begitu, Mbak. Tapi kalau semisal Bu Gimana? itu suka tapi cuman bilang kayak aku suka kamu gitu. Aduh. Pokoknya confess lah bahasa anak zaman sekarang yang menyatakan perasaan gitu. Tapi nggak sampai pacaran. Itu nggak apa-apa, Bu. Menyatakan perasaan saja ya. Iya. Tindak lanjut dari pernyataan itu apa? Selanjutnya apa? Apa Ya, sebatas I love you? iya Sebatas aku kayak padamu aja, atau ada tindakan-tindakan yang menyertainya? Nah, ini yang enggak. tindakan-tindakan yang menyertai ini yang bahaya, Mm-mm. begitu. Ini yang bahaya, begitu. Kalau misalkan cinta itu dinyatakan saja, setelah itu tidak ada tindakan, baik misalkan teleponan, ini WhatsAppan gitu kan, apa chattingan gini kan. Chatting nanti yang dibahas tentang cinta mulu. Iya. Pasti nanti akan menjerumus, ini sudah pasti. Oke. Ngomong-ngomong tentang data tadi kan Ibu sempat menjelaskan tentang data tadi ya Bu ya, pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi. Nah, untuk di Kabupaten Gaga ini berapa kira-kira Bu? Kalau di Iya. Kecamatan Gelaga, pernikahan anak, Kecamatan. iya, pernikahan anak yang di bawah, yang usianya kurang dari 19 tahun, Iya. itu di Kecamatan Gelaga ada 7 pasang. 7 pasang. Iya, 7 pasang. 7 pasang. Oh, oke. Paham. Itu 7 pasang. Dan Terus yang perempuan ini jumlahnya banyak, lebih banyak daripada yang laki-laki. laki-laki Iya. yang hamil di luar nikah tadi. Bukan hamil luar bukan, nikah, nikah artinya dini. iya memang banyak, iya kebanyakan memang KDT. Artinya dia usianya kurang dari 19 tahun. Begitu juga yang mengajukan dispensasi ke pengadilan agama, dispensasi usia itu tadi ya. Iya. Mereka yang datang ke pengadilan juga didominasi oleh perempuan. Puan. Oleh karenanya memang mohon perhatian ya kepada para remaja putri ini untuk lebih menjaga diri dan kehormatannya, begitu. Jangan khawatir deh, pasti jodoh kamu sudah diatur oleh Allah, dipersiapkan yang lebih baik oleh Allah. Oleh karenanya sekarang ini saatnya untuk mempersiapkan diri sebenarnya, untuk memantaskan diri. Kalau kita pinginnya itu
aku pingin nanti jodohku seperti yang ibu sebutkan tadi di Iya. awal ya, yang rupawan, yang menawan, Hartawan, hartawan, dan- dermawan gitu Iya. kan. Sepantas apa sih Ilmuwan. aku akan berjejer sama dia Dia, gitu. iya. Karena sekarang ini adalah masa di mana para remaja putri itu sesungguhnya mempersiapkan diri, memantaskan diri supaya dia memang kelak akan mendapatkan berjejer dengan apa yang dia Pasangannya, inginkan sesuai iya. dengan ekspektasi dia begitu ya. Biar nggak insecure. Nah, Mm-mm. jadi pasangan itu memang harus sekufu. Sekufu. Iya, harus sekufu memang. Harus seimbang, harus Iya, raksi kan begitu. iya. Iya. Jadi kalau misalkan dia punya ekspektasi yang seperti yang disebutkan itu tadi, maka sudah pantaskah aku hari ini? Sudah pantas kak aku bersanding dengan dia? Aduh. Jika memang hari ini aku belum pantas, nanti dengan apa yang spesifikasiku itu tadi, maka ini sekarang saatnya untuk memantaskan diri. Betul. Supaya nanti ketika masanya sudah tiba, betul-betul pantas begitu. Dan nanti akan mendapatkan memang betul-betul tujuan perkawinan itu akan tercapai begitu. Membentuk keluarga yang sakinah dengan penuh ketenangan. Sakinah itu kan tenang, ketentraman ya. Sakinah mawaddah dengan penuh cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala dan warahmah. Senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dikaruniai putra-putri yang soleh dan solihah. Begitu. Karena diawali dengan memang persiapan yang luar biasa. Bayangkan kalau tanpa persiap. Iya. Nah, aduh, amburadul. Amburadul kan? Iya. Jadi begitu Mbak Aulia. Terkait pernikahan dini ini, ada tidak program dari KUA untuk mencegah pernikahan dini ini, Bu? Iya, di KUA sendiri dalam hal ini dari kantor Kementerian Agama ya, Kementerian Agama Republik Indonesia yang di breakdown di Kementerian Agama Kabupaten, selanjutnya di breakdown lagi di kantor urusan agama. Ini ada namanya bimbingan remaja, program bimbingan remaja usia sekolah, atau kita biasa menyebutnya BRUS. Bimbingan remaja usia sekolah ini diberikan kepada remaja-remaja yang memang usianya masih sekolah, SMP, SMA, begitu ya. Iya. Dan ini program ini difokuskan untuk anak-anak supaya para remaja ini lebih fokus kepada pencapaian cita-citanya. Jadi anak-anak akan kita kawal bagaimana anak-anak ini tidak memikirkan tentang cinta, nggak memikirkan tentang pacaran, sebab ujung-ujungnya nanti menikah. Iya. Kan begitu. Jadi anak-anak akan kita kawal, kita bimbing, kita berikan bimbingan dan penyuluhan utamanya tentang bagaimana caranya mereka lebih fokus kepada cita-citanya, lebih mengembangkan potensi dirinya, bakat minatnya, begitu. Iya. Jadi di dalam program BRUS ini bagus untuk diberikan kepada para remaja supaya anak-anak tidak berpikiran menikah dalam usia muda, begitu Mbak Aulia. Ada juga program yang namanya bimbingan remaja usia nikah. Kalau bimbingan remaja usia nikah ini diberikan kepada mereka-mereka yang usianya memang mau menikah. Iya, usia-usia sudah 20 ke atas ya, seperti itu. Tidak sekolah lagi mereka, tidak sekolah, tapi sudah memang kerja gitu. Iya, usia-usia yang memang dia memang usia-usia yang memang mendekati masa menikah gitu. Iya, mendekati masa menikah. Begitu ya. Jadi lebih mereka juga akan dibimbing tentang bagaimana caranya pemilihan jodoh yang baik untuk pemilihan jodoh yang baik ya. Gitu. Bagaimana memantapkan memantapkan calon untuk menjadi pasangan hidupnya. Bagaimana dia lebih mantap lagi untuk menikah begitu. Itu bimbingan remaja usia nikah. Jadi beda kan dengan yang BRUS tadi. Kalau BRUS tentang bagaimana anak-anak ini lebih ke pencapaian cita-citanya begitu. Ada satu di sana yang namanya modulnya itu jembatan harapan. Jembatan harapan. Sehingga anak-anak akan kita bimbing, kita kawal, cita-citamu apa? Cita-citamu 5 apa tahun sih? ke depan apa? Iya. Apalah usaha-usahamu. Nah, kira-kira hambatannya apa? Jadi anak-anak akan berpikir kemampuanmu di bidang apa. Jadi digali gitu ya. Betul digali Mbak Aulia di BRUS itu. Jadi bagus BRUS ini, dan harapan kami memang BRUS ini bisa bisa dilaksanakan di seluruh sekolah-sekolah begitu. Berarti karena ini remaja usia sekolah.
Berarti sekarang belum menyeluruh gitu? Iya, Apa? masih ada beberapa ya belum semua sekolah Oh, mendapatkan bimbingan remaja usia sekolah ini. Harapan kami memang nanti ke depannya semua sekolah akan mendapatkan ini tadi bimbingan itu bimbingan remaja tadi. usia sekolah. Oh, Dan ada juga ini namanya program ketahanan keluarga yang diberikan kepada seluruh masyarakat umum, mm-mm, utamanya para orang tua, supaya ketahanan keluarganya lebih kuat gitu kan, mm-mm, menjaga kehormatan dalam keluarganya. Karena memang kata Al-Qur'an itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Mari kita menjaga keluarga kita dari api neraka. Jadi keluarga mm-mm, ini kita kasih pembekalan, pembinaan tentang supaya keluarganya ini menjadi keluarga yang ideal begitu ya, mm-mm, keluarga yang betul-betul harmonis gitu. mm-mm. Jadi anak-anaknya juga tidak terjerumus kepada hal-hal yang Yang iya itu negatif. tadi yang Heeh. bisa menjerumuskan kehormatan dirinya sesungguhnya itu kan Iya. begitu. Ya, itu Mbak Aulia. Oke, berarti next time mau menyeluruh gitu ya. Iya. Mudah-mudahan nanti Amin. Semoga cepet deh Ibu iya, ya. ya. Biar kita tuh bisa teredukasi semua gitu. Iya. Memang kembali lagi kepada diri pribadi masing-masing Mm-mm. orangnya ya Mbak Iya. Aulia begitu. Ya. Baik. Ada satu lagi nih Bu. Ya. Ada pesan nggak untuk kita semua para remaja nih agar kita tuh tidak terjerumus ke hal-hal negatif itu tadi, atau mau ada yang disampaikan gitu sebagai wejangan untuk kita semua gitu. Baik. Terima kasih Mbak Aulia dan Iya, untuk sobat semoga. Semega yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saatnya kita lebih mempersiapkan diri, Mm-mm. memprioritaskan hal-hal yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita, Mm-mm. gitu. Mari kita jaga kehormatan diri kita dan keluarga kita, gitu. Mm-mm. Mari kita jaga dari api neraka, dari hal-hal yang dilarang oleh agama, gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, lebih baik terjebak hujan. Ini kan musim Daripada hujan iya, daripada terjebak masalah drama percintaan. cinta, Iya, drama pacaran yang penuh dengan ketidakpastian. Begitu. betul. Dan untuk urusan cinta lebih baik memendam. Iya, Ya, memendam dipendam seperti yang ya. disampaikan oleh Mbak Aulia tadi. Iya, Ya. dipendam aja guys. Ku pendam cintaku dalam diam. Wih. Is, Ku jaga kehormatanku dalam iman. cihuy. Rapalkan harapanku dalam doa. Aduh, Dan ku perjuangkan engkau dengan ridhonya. waduh, maknanya dalam banget nih guys, Iya. menusuk ke hati nih. Gitu ya. Bagus Ibu. Jadi ini aja Ibu membuat puisi bagus. Ya, mudah-mudahan remaja semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tercapai semua cita-citanya begitu dan terhindar dari Amin. hal-hal yang dilarang oleh agama. Amin ya Allah. Jadi sobat semoga ingat ya, pendem aja cintanya. Nggak usah ya kayak aku suka kamu tapi berujung ke hal-hal negatif sampai pacaran, sampai ke hal-hal yang lain gitu. Ingat guys, sama satu lagi, jangan mau diajak dari nol ya Bu ya. Jangan mau diajak dari nol ya guys ya. Jadi kita tuh juga harus mempersiapkan diri agar nantinya kita tuh bisa membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah. Baik Ibu, terima kasih atas wejangannya. Terima kasih juga atas ilmu-ilmu barunya. Terima kasih juga karena Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast Jenius pada hari ini. Padahal saat ini sedang berpuasa, sedang lemas-lemasnya ya Ibu ya. Terima Aduh. kasih juga Mbak Aulia. Kami juga diberi kesempatan untuk hadir mengisi acara di podcastnya Semega pada kesempatan yang berbahagia ini dan saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mohon maaf barangkali dalam hal penyampaian mungkin ada sesuatu yang kurang berkenan di Iya. hati para pemirsa dan juga sobat Semega semuanya. Iya. Terima kasih ya Ibu. Mohon maaf juga kalau saya bila ada salah kata atau sesuatu hal yang kurang mengenakan lah, atau perlakuan yang kurang mengenakan gitu ya. Ini kan bulan puasa.
sebaiknya kita maaf-maafan gitu, memupuk amal ibadah di bulan yang berkah. Marilah kita memupuk amalan yang melimpah gitu. Iya. Baik, Sobat Semoga, itu dia podcast dari kami. Jangan lupa ya, pesan-pesan ibunya tadi diingat. Dan wejangannya tadi diresapi dalam hati ya. Ingat, cari jodoh itu yang berkah dan barokah ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Warahmatullahi wabarakatuh.